Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang pertama, praktikum jaringan komputer, yaitu tentang desain dan simulasi implementasi LAN dengan menggunakan paket tracer. LAN itu adalah Local Area Network, suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya itu sangat kecil atau memiliki batasan. Contohnya seperti jaringan komputer pada kantor, sekolah, rumah, dan ruangan lainnya. Keuntungan kita menggunakan Local Area Network ini adalah memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan WAN dan MAN. Pada praktikum ini kita menggunakan DHCP server, di mana DHCP server ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan suatu service yang dapat mendistribusikan IP address, netmask, default gateway, DNS server, dan NTP secara otomatis. Adapun tujuan kita dalam praktikum ini adalah mampu dan terampil menggunakan paket tracer 7.3 yang sudah terinstall di laptop atau PC. Yang kedua, membuat koneksi antar perangkat dengan jenis pengkabelan yang tepat. Yang ketiga, memberikan pengalamatan pada setiap sistem perangkat yang dipakai. Yang keempat, pengujian koneksi antar perangkat. Yang kelima, mengimplementasikan RAID sederhana dengan menggunakan router. Pada praktikum ini, alat yang kita gunakan itu adalah yang pertama, satu server DHCP, yang kedua, satu server DHCP, DNS, dan HTTP untuk melayani request pada klien. Yang ketiga, satu router 2621XM. Yang keempat, satu access point link WRT300N. Yang kelima, dua switch 296024TT. Kemudian 16 PC. Oke, kita akan langsung merangkainya. Baik, sekarang kita mengatur setting pada routernya. Off-kan dulu router, kemudian masukkan NF2FE 2 win, kemudian hidupkan router. Kita tunggu beberapa detik. Sampai ini dalam keadaan finish.
berarti semua kabelnya itu telah terhubung. Untuk pengalamatan pada server akan dilanjutkan rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan praktikumnya. Saya akan menunjukkan pada langkah 6, yaitu memberikan IP address pada ketiga interface pada router. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri bahwa routernya itu memiliki tiga interface yang masih belum menyala atau belum terhubung pada switch maupun cloud. Oke, sekarang saya akan masukkan IP address-nya pada masing-masing interface. Pada fase Ethernet 0/0 ini kita akan masukkan IP address yaitu 192.168.2.254. Lalu kita klik enter dan muncullah subnet mesh-nya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkannya IP address lagi pada fase Ethernet 0/1 yaitu 10.10.10.10. Lalu kita klik enter dan muncullah subnet mesh. Dan yang terakhir kita akan masukkan IP address-nya lagi pada fase Ethernet 1/0 ini. Kita masukkan yaitu 192.168.1.254. Kita klik enter lagi dan itulah subnet mesh. Nah, setelah itu kita juga harus memastikan pada masing-masing interface ini bahwa interface ini sudah nyala tanpa ada gangguan apapun. Nah, di sini pada port status ini dapat kita checklist di on, ini juga, dan ini juga checklist. Nah, dapat kita lihat sekarang pada routernya itu interface-nya sudah menyala semua dan sekarang sedang memproses untuk terhubung pada masing-masing switch. Oke, sekarang saya akan menyetel alamat IP pada DHCP server, yaitu pada server 1. Kita buka dahulu server 1-nya. Baru kita buka di setting. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri bahwa default gateway-nya dan juga DNS servernya masih kosong. Kita akan isi sesuai modul, yaitu 92.168.1.254. Lalu untuk DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita akan menyetel IP address-nya pada internetnya itu. Kita akan menyetelnya yaitu 192.168.1.1 sesuai dengan menu. Lalu kita akan klik enter dan muncullah subnet mesh. Oke, setelah menyetel IP address dari DHCP-nya, sekarang kita akan mengatur DNS server, mengatur IP address-nya kepada DNS-nya, service dan ke DNS-nya. Nah, di sini akan kita masukkan IP address yaitu 192.168.1. Dan kita akan menggunakan nama yaitu tk.del.admin.it. Baru kita akan tambahkan pada DNS-nya. Nah, setelah berhasil kita tambahkan, kita sekarang akan mengatur pada HTTP server. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri file manajernya. Kita akan memilih pada index.html dan akan kita edit. Nah, di sini saya telah menulis bahwa selamat datang di program studi Sambung Teknik Elektro Institut Teknologi Depok. Nah, ini saya ketik supaya dapat mempercepat waktu. Oke, setelah diketik seperti ini, kita dapat menyimpannya. Oke, setelah kita menyimpan indeks pada HTTP-nya, kita akan mengubah DHCP server, yaitu mengubah IP address-nya pada server.
servernya masih belum terisi. Kita isi sesuai dengan modul, yaitu 192.168.2.254. Lalu untuk DNS servernya sendiri yaitu 192.168.1. Perbedaannya pada server 1 yaitu pada default gateway-nya di sini dia menggunakan 1.254, sedangkan pada server 0 ini kita akan menggunakan 2.254. Baru kita akan mengisi IP address-nya pada DHCP ini. Kita akan mengisi IP-nya sesuai dengan modul, yaitu 192.168.2.101. Lalu klik enter. Dan muncullah tablet next. Dan jangan lupa untuk setiap pengaturan kita harus juga harus melihat pada port status ini apakah sudah nyala dengan baik atau belum. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang pengaturan IP address pada masing-masing, yaitu DHCP, DNS, HTTP, dan pada DHCP pada server lain. Dan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Tahap pengujian. Pada tahap pengujian, hal pertama yang perlu kita perhatikan bahwa setiap titik koneksi pada perangkat telah berwarna hijau. Di sini dapat kita lihat semuanya telah berwarna hijau. Pertama, setiap perangkat klien, aktifkanlah DHCP klien. Jika konfigurasi DHCP server Anda telah aktif, maka akan diperoleh konfigurasi jaringan tempat perangkat berada. Berikut contoh untuk mengaktifkan DHCP klien. Kita double klik pada CP klien, kemudian pilih IP configuration, kita pilih DHCP. Maka di sini akan terjadi request DHCP. Dan ini merupakan hasil dari request DHCP yang telah sukses. Kita coba lagi pada PC klien, PC 12. Request DHCP telah sukses. Berikut DHCP yang dihasilkan. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan tes koneksi ke semua gateway. Pada percobaan ini, kita merangkai dengan 3 jenis gateway yang berbeda. Maka kita akan melakukan pengujian pada setiap gateway ini. Kita pilih, ini dapat dilakukan secara acak. Kita pilih dari PC 3, command prompt. Pertama kita lakukan tes koneksi pada gateway 168.192.1.254. Jika berhasil, maka akan terdapat replay dari gateway tersebut. Kemudian kita coba tes koneksi pada gateway kedua, yaitu 192.168.2.254. Berhasil karena kita telah mendapatkan replaynya. Kemudian kita coba pada gateway yang ketiga, yaitu 10.10.10.10. Kita juga telah melakukan tes koneksi yang berhasil pada gateway ketiga. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan DNS server. Pada server Teknik Elektro, tadi kita telah melakukan setting DNS dengan nama tk.del.ac.id. Sekarang kita akan mengaktifkannya melalui PC client.
Dari command prompt, pilih ping tk.del.ac.ai sesuai nama DNS yang telah kita setting tadi. Terdapat replay dari DNS tersebut, sehingga pengaktifan DNS ini kita pastikan sudah berhasil. Langkah berikutnya itu melakukan pengaktifan HTTP. Pada server Teknik Elektro, kita juga telah men-setting HTTP-nya on. Kita tes dari server lain juga, buka web browser sesuai namanya yang tadi kita masukkan, tk.del.ac.id. Nah, telah terpasang atau telah terbuka, maka web browser pada praktikum ini telah dapat kita buka atau berhasil. Dengan demikian, praktikum pertama ini telah selesai kita laksanakan. Dengan kesimpulan, kita telah melakukan konfigurasi dengan GUI atau Graphical User Interface. Namun pada kenyataannya, seorang network admin akan mengkonfigurasikan secara remote melalui telnet atau SSH ke perangkat. Melalui percobaan ini, kita juga dapat menjawab pertanyaan tipe kabel yang menghubungkan antara router dan switch. Kita menggunakan Copper Street Group. Selanjutnya, konfigurasi RIP atau Routing Interface Protocol pada router kita lakukan dengan mengaktifkan routing atau routing RIP, kemudian menentukan versi RIP atau Routing Information Protocol, dan ketiga, kita mendapatkan jaringan yang berhubungan langsung dengan perintah network atau network address. Ketiga, jika ditanya apakah kita harus menyediakan DHCP server untuk setiap subnet, tentu tidak ya. Kita hanya memerlukan satu DHCP server untuk melayani beberapa subnet sekaligus. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan perangkaian, pengkonfigurasian, dan pengujian pada praktikum desain dan simulasi implementasi LAN dengan Packet Tracker. Terima kasih dan sampai jumpa pada modul kedua.